Jadi aktivitas penambangan masih dilakukan oleh masyarakat ya, tanpa armada ya, yang mengangkut pasir juga masih dioperasionalkan di Sungai Boyong ini ya. Ini jaraknya 7 kilo ya, 7,2 km dari puncak. Ya, ini tampaknya dari mana ya, dari arah Jalan Boyong ya. Kalau lewatnya situ berarti lewat barat. Lewat barat ya, jadi bukan lewat Kaliurang, tapi ini lewat jalur Sungai Boyong ya. Sungai Boyong arah barat ya. Tampak truk pasir sudah sampai sini Mas ya. Ini dari mana mereka lewat ini? Ini kalau nggak salah dari lewatnya arah Torgo itu, nanti ambil kanan terus kemudian lewat atasan. Jadi masih terjadi aktivitas penambangan ya. Ini penambangan rakyat ya? Rakyat ya. Penambangan rakyat. Jadi tidak boleh menggunakan alat berat ya. Berat ya. Aktivitas penambangan juga masih dilakukan oleh masyarakat di lereng Merapi ya. Ada 2 truk. Ya pemirsa, inilah Bukit 76 yang merupakan salah satu spot terbaik ya untuk melihat Merapi selain di Gor Kaliurang. Saat ini saya berada di Bukit 76 ya, bersama dengan Pak Dukuh Kaliurang Timur ya. Mas Angga Daniawan ya. Tempat ini cukup bagus ya, tapi ini tidak direkomendasikan karena kita ambil gambar ini juga tidak lama ya, karena untuk menyampaikan informasi saja ya. Betul. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat semuanya ya. Ya. Dan tepat berada di bibir Sungai Boyong ya, menjadi arah dominan ya pada erupsi 2021 ini. Ya pemirsa, inilah Sungai Boyong yang saat ini kondisinya pada tanggal 6 Februari 2021. Tampaknya dam Boyong ini ternyata sudah material banjir lahar hujan kemarin sudah sampai sini ya Mas ya? Iya, sudah sampai sini ya. Jadi kita akan lihat secara detail ya, kita zoom. Nah ini tampaknya ini material dari atas ini ya? Iya. Ini material dari atas yang terjadi pada banjir lahar hujan beberapa hari yang lalu. Ya. Betul. Sudah sampai sini nih. Jadi di ujung sana itu, itu ada beberapa sumber mata air yang dimanfaatkan oleh warga Poro Binawan dan warga Binawan ini. Sungai Boyong ini ya? Nah, di hulu itu ada apa itu? Ada yang sebelah kiri ada mata air namanya mata air Candi, kemudian di bawahnya ada mata air Kemadoan. Nah, kemudian di atasnya ada bukit itu ada mata air Kletak. Kletak ya. Nah, yang di bawah itu yang di hulu persis di bantaran Sungai Boyong ada 2 mata air yang terancam ketika banjir lahar hujan itu terjadi. Ya, beberapa hari yang lalu sempat menggulung beberapa pipa-pipa yang ada miliknya warga. Terutama warga Ngepring dan ini ya, Boyong ya. Boyong dan Kaliurang Barat. Kaliurang Barat ya. Ya, kita lihat beberapa sisa-sisa material yang masih ada di sabu itu. Itu adalah beberapa hujan kemarin yang cukup tinggi sehingga pipa-pipa yang ada di milik warga sudah tergulung. Tapi alhamdulillah hari ini sudah tersambung kembali. Sudah disambung kembali ya? Ya, sambung kembali. Tapi kita nggak tahu ini kan apakah ini merupakan puncaknya hujan? Belum ya? Hujan kita nggak tahu. Ini Pak Angga ya. Pak Angga ini adalah Dukuh Kaliurang Timur ya. Saya ditemani beliau di Bukit 76 ini. Ini material yang tertahan ya di sabu. Ini bukan yang ini ya. Yang ini material yang tertahan ketika erupsi tanggal 27 Januari lalu ya, yang jaraknya setelah direvisi itu 3,5 km. Nah ini kondisi kalau kita lihat lebih detail lagi, ini sebagian hutannya terbakar itu ya, sebagian hutannya terbakar dan mengendap di situ ya. Nah ini kalau terjadi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi dengan durasi lama, kemungkinan bisa turun ya itu ya. Dan langsung ke Sungai Boyong ini ya. Itu hulunya ya, hulu Sungai Boyong. Inilah kondisi hulu Sungai Boyong, teman-temanku, saudaraku. Ya ini ya, apa namanya, yang jarak luncur paling panjang ya, yang terjadi pada tanggal 27 Januari atau hari Rabu siang ya. Jadi sudah sampai di sini nih. Dan ini yang
Yang menjadi ancaman adalah bahaya sekunder ya, berupa banjir lahar hujan. Disebut dengan 76 itu apa gitu? Ceritanya gimana ini? Ya, jadi dulu itu di lokasi ini pernah dijadikan tempat syuting salah satu produk rokok. Ya. Nah, kemudian karena pertama kali sehingga orang kemudian melihatnya, oh, Bukit 76. Oh, begitu. Bukit 76 ya. Bukit 76. Dan memang view-nya bagus sekali ya. Iya, di sini ya. View-nya bagus sekali dan ini mohon maaf ya, ini bukan kita mengambil gambar ini bukan untuk mengajak teman-teman, enggak ya, karena memang ini lokasi berbahaya ya. Iya. Saya hanya menyampaikan informasi saja dan saya di sini juga tidak lama ya. Betul. Hanya beberapa saat karena memang ini persis ya berada di bibir Sungai Boyong yang menjadi arah dominan ya pada erupsi 2021 ini ya. Betul. Jadi memang tidak direkomendasikan dalam kondisi Merapi dalam kondisi masih status siaga seperti ini ya. View-nya memang cukup bagus ya Pak, enggak ya? Kalau ini Merapi bisa kebuka ya, bisa kebuka dan ini akan sangat jelas sekali ya, kelihatan utuh. Dan inilah bekas apa namanya jejak-jejak pada erupsi besar tanggal 27 Januari lalu ya. Jadi tampak warna-warna agak kuningan itu sebagian hutannya terbakar ya, hutannya terbakar ya. Ya, yang kondisi yang sebagian hutan terbakar itu. Iya, betul. Jadi persis di hulunya persis di hulu Sungai Boyong ya. Kalau hulu Sungai Boyong itu dari puncak Merapi ya betul 3,5 kilo ya. 3,5 kilo dari puncaknya. Kan pas ini dah, pas tengah-tengah itu. Pas tengah-tengah itu ya. Antara Bukit Pelawangan dan Durgo. Di sini flora fauna Merapi ya. Ini dengar-dengar ini apa ini suara apa ini? Betul. Ini suara burung apa ini? Ini ada burung jalak, ada derkuku. Ada derkuku. Ya. Ada lang juga kalau kebetulan lewat ya. Ada lang juga, lang Jawa ya. Ya, lang Jawa itu sudah menjadi salah satu ikon ya, ikon Kabupaten Sleman ya. Dan sudah ditetapkan sebagai apa namanya satwa dilindungi ya, dilindungi. Dan ini jumlahnya tidak banyak ya. Kalau mungkin pas di lereng Merapi kelihatan lang Jawa itu ya tidak boleh apalagi ditembak, apalagi diburu nggak boleh ya, karena sudah ditetapkan oleh Pemkab ya, Pemkab Sleman ya, menjadi salah satu satwa dilindungi ya, dan menjadi ikon ya, ikon tim kebanggaan Sleman ya. PSS Sleman itu simbolnya adalah tim lang Jawa. Lahan Mas Angga mulai kebuka ya, mulai kebuka lahan-lahan. Mulai kebuka Merapi ya pada pukul berapa ini ya? Pukul 9.15. 9.15 perlahan Merapi sudah mulai kebuka ya. Kita akan melihat kondisi di puncak sana ya. Yang selama ini saya lebih sering mengamati Merapi ya, memantau Merapi dari Gor Kaliurang ya. Gor Kaliurang, dan ini jaraknya lebih dekat ya. Lebih dekat lagi. Dan lebih view-nya juga lebih bagus. Angle-nya lebih masuk kayaknya. Ya, angle-nya juga lebih bagus ya. Kalau lihat dari visual ini gimana itu yang lihat di sana? Ya, kalau lihat di tepatnya pas hulu puncak sana, ketika hujan cukup deras, artinya kan ada potensi lahar hujan yang cukup tinggi. Nah, artinya ini harus diwaspadai oleh saudara-saudara kita yang sampai di kota, barangkali kan gitu, yang ada di sepanjang Sungai Boyong ini. Artinya ada potensi lahar hujan ketika hujan di puncak ini cukup lama barangkali. Di sebelah paling ujung sana. Itu berapa meter kubik itu? Nggak tahu itu. Banyak ya? Ya, artinya kan
erosi dari sejak awal awas itu kan semua mengendap di sana. Ya. Oke, ada beberapa yang sudah turun, tetapi kan mungkin hitungannya belum banyak nilainya. Artinya mungkin ini belum mencapai puncaknya ketika lahar hujan itu terjadi. Ya. Jadi baru di dekat sekitar hulu aja ya. Artinya ada potensi ancaman dari sana bahaya sekunder. Bahaya sekunder berupa banjir lahar hujan. Salah satu lang ya. Lang, ya. Tapi bukan lang Jawa ini. Bukan. Ini kalau orang menyebutnya alap-alap atau bidu. Ya, ini alap-alap atau bidu ya, menjadi apa namanya ini? Penghuni. Penghuni di lereng Merapi ya. Yes, betul. Ya, ini lagi apa ini ya? Lagi cari mangsa di sini. Kita mendengarkan backsound ya. Backsound alami ya. Berupa flora fauna. Iya, sound earth katanya. Sound earth ya, flora fauna yang ada di lereng Merapi. Ya, ini alur untuk marah material ini mengocok cekungan gitu ya? Iya, cekungan ya? Iya. Dan kalau ada guguran mengarah ke barat daya itu kayaknya lurus ya, langsung turun, lurus ya? Iya. Lurus ke hulu Sungai Boyong ini. Iya. Kayak jalan tol gitu Mas. Kayaknya jalan tol ya, seperti jalan tol ya. Ada galengannya atau kanal ya. Iya. Jadi harapannya kalau erupsi ya itu jalannya, jangan kemudian lebar-lebar gitu ya. Iya, karena sudah mengarah ke fokus ke Boyong ya. Ya memang anginnya di Bukit 76 ini cukup kencang, jadi suaranya agak gerbek-gerbek gitu ya. Ya pemirsa, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Semoga saudaraku dimanapun Anda berada di Indonesia dan di luar negeri selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.